Media, kembali lagi di podcast Embaran Baca Rita. Oke, jadi di video kali ini kita sangat spesial ya, bukan agak spesial, tapi sangat spesial. Karena apa? Karena kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat menginspirasi, juga sosok yang memang sangat berpengaruh di Kabupaten Fakfak. Siapa dia? Ayo kita sapa, ini dia Ibu Dr. Amira. Halo Ibu. Hai Embaran Media, tim dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Tentunya semakin baik dong karena diundang di Embaran Baca Rita. Oh my god. Oke Ibu, mungkin yang pertama kita kenalan dulu. Siapa sih yang gak kenal Dokter Amira, tapi langsung kita kenalan lagi ya di depan-depan ini. Ayo Ibu Dokter, kenalan dulu dong. Hai teman-teman Embaran Media, saya Dr. Amira, dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang saat ini bertugas di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Sehari-hari selain melayani para perempuan di Fakfak, baik perempuan hamil, perempuan muda, perempuan usia tua, saya juga aktif melakukan gerakan jemput bola bersama tim kemanusiaan yang saya cintai. Oke, keren banget ya sosok dokter kita kali ini. Oke, Bu Dokter, kita langsung aja tanya-tanya nih. Bu Dokter mengabdi di Fakfak itu udah berapa lama? Dari pertama kali menginjakan tanah Fakfak, tanah Papua ini 2013. 2013? Ya, dulu dokter umum di puskesmas. Pernah di puskesmas Kokas, di puskesmas kota juga. Sampai 2015, kemudian alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan spesialis Obgyn di Unair Surabaya dengan beasiswa Kemenkes. Masya Allah. Setelah itu selesai 2020 sampai sekarang mengabdi lagi di Fakfak. Dari 2013? Iya. Bagaimana ceritanya sampai bisa mengabdi di Kabupaten Fakfak? Kalau ceritanya panjang ya, tapi yang jelas yang membawa saya ke sini tuh juga adalah sosok yang buat hidup saya sangat penting sehingga memberikan saya kesempatan sampai ke Fakfak. Jadi ceritanya suatu hari dulu waktu saya lulus dokter umum, saya kerja dari klinik ke klinik ya, karena saya lulus di Jakarta, saya kerja dari klinik-klinik di Jakarta, tapi mungkin karena waktu itu saya tuh pada saat lulus yang saya inginkan tuh saya menjadi dokter yang melakukan pengabdian ya ke masyarakat, ke daerah-daerah terpencil yang mungkin aksesnya dan kesempatan untuk berobatnya sulit, nggak seperti di kota besar. Iya. Akhirnya waktu itu saya bertemu dengan seseorang yang mungkin itu termasuk juga dari jawaban dari doa-doa saya, bertemu dengan seseorang waktu itu di bandara, karena orang Fakfak ini lagi nganterin istrinya berobat. Nah, kemudian beliau tanya saya sama istrinya. Saya bilang, saya dari Jakarta lagi mau kerja, waktu itu kerja di perusahaan minyak, di berapa minggu naik kapal ya, lewat pesawat. Nah, terus kemudian ada rencana nggak dok untuk dokter suatu saat nanti kerja di Papua? Saya bilang, pengen sih, tapi belum ada jalan. Kemudian orang itu bilang, ini kartu nama saya kenal banget sama Kepala Dinas Kabupaten Fakfak. Kalau dokter rencana mengabdi di Fakfak, hubungi saya, nanti saya akan bantu. Nah, disitulah semenjak hari itu, beberapa hari kemudian yang di impian saya adalah selalu memimpikan kata-katanya orang itu untuk ke Papua. Nah, akhirnya dengan keberanian, dengan saya tidak tahu di mana Papua dan di mana Fakfak, saya hanya modal keberanian untuk ini mungkin jalan dari Allah untuk membuat saya bisa berada di Papua dan memberikan sesuatu yang lebih gitu untuk masyarakat. Akhirnya saya hubungi beliau, saya kirim CV saya dan lain-lain, perlengkapan STR, ijazah. Waktu itu masih tidak ada jastip kan zaman itu. Jadi kita titip di bandara. Baru beberapa hari kemudian saya ditelepon sama kepala dinasnya. Di saat itu juga saya memantau pasti saya harus berangkat ke Papua, walaupun saya nggak tahu waktu itu Fakfak tuh aman atau enggak, dan saya saat itu jujur nggak tahu di mana Papua Barat ini. Tapi niatnya ya hanya karena panggilan jiwa tadi. Masya Allah. Sempat culture shock nggak pas datang ke Fakfak? Enggak sih, bahagia aja, menikmati. Karena saya tuh terbiasa hidup berimprovisasi dengan segala situasi gitu loh. Jadi kalau situasinya membuat saya harus ada di posisi yang menerima, saya akan terima dan bertahan dalam situasi apapun. Masya Allah. Berarti udah 13 tahun ya mengabdi di Fakfak? Iya, udah lama lah. Makanya Fakfak ini udah menjadi mungkin ya nafas kedua saya ya, kota Fakfak ini. Masya Allah. Gitu, jadi aku udah cintanya ya. Sangat menginspirasi ya. Berarti memang kebetulan yang sangat sudah Allah rencanakan. Sama Allah, dan memang sesuai dengan nurani gitu loh. Jadi pas kan? Pas banget. Oke, Bu Dokter, bagaimana cara melayani kebutuhan reproduksi khusus perempuan di Kabupaten Fakfak? Sementara yang kita ketahui kan di Kabupaten Fakfak ini alat-alatnya tidak terlalu lengkap seperti Makassar, Jakarta. Iya. Benar, tapi yang jelas kalau namanya prinsip melayani ya, namanya tenaga kesehatan tuh kalau kita bicara melayani, kita berbicara dengan hati, kan? Karena yang kita layani itu adalah manusia, kan? Jadi tentunya sebelum manusia itu menerima fasilitas ya atau kelengkapan alat, kita harus kasih dulu kenyamanan ke manusia itu. Iya, jadi kalau kita bisa memberikan kenyamanan pada pasien kita, dengan cara apa? Didengarkan keluh kesahnya, ya kan? Iya. Diringankan bebannya, maka obat-obatan atau alat-alat sebagai penunjang kesembuhan itu pasti akan bisa tercapai. Dengan keminiman pun sebenarnya pasien datang kepada kita dengarkan ceritanya, kita terima masalahnya apa, kita obati hatinya dengan kita beri harapan, kita berikan kekuatan ya. Itu sudah mengobati paling nggak
50% dari penyakitnya pasien kan. Kesehatan mental juga kesehatan perlu. mental. Ya. Jadi yang penting psikisnya dulu nih kita obati, setelahnya ditambah dengan alat-alat yang kita miliki. Tapi harusnya kalau selama pengabdian ini saya lihat di rumah sakit umum daerah udah cukup lah untuk menangani pasien-pasien yang emergensi atau penyakit-penyakit dasar dalam bidang penyakit dalam, kandungan, bedah maupun anak. Jadi untuk yang prinsip-prinsip udah bisa semua. Masya Allah. Oke, tadi saya dengar pas awal perkenalan Ibu Dokter sempat singgung soal program jemput bola. Iya, betul. Apa sih itu sebenarnya? Jadi alhamdulillah saya dan tim membentuk sebuah gerakan jemput bola dari tim kemanusiaan yang berisi salah satunya selain saya juga ada perawat-perawat seperti Suster Siti, Suster O-nya juga, ada juga teman-teman nakes yang lain dan ditambah juga Kakak Imran yang bagian videografernya yang ikut kemana-mana. Jadi semuanya itu sukarela tanpa pamrih, kerja dari hati untuk masyarakat. Masya Kenapa Allah. kita memberikan nama gerakan jemput bola? Karena gerakan itu kita inisiasi tujuannya adalah untuk menjemput pasien yang aksesnya atau jaraknya ke Fakfak jauh Jauh. dan membuat mereka nggak bisa periksa. Nah, jadi tujuannya sebenarnya hanya mengobati segala keputusasaan dengan sebuah harapan. Kita datang untuk memberikan harapan dan senyuman sama mereka. Iya. Datangnya dengan pelayanan door to door, heart to heart. Ketok rumah dengan hati untuk merangkul mereka dan akhirnya kita bawa USG, pemeriksaan kanker serviks, deteksi dini, edukasi anak di bawah umur langsung di rumah pasien. Masya Allah. Gitu. Keren banget dokter kita. Apresiasi banget untuk dokter dan juga tim. Iya, amin. Oke, Ibu Dokter cerita sedikit dong soal penghargaan yang kemarin Ibu Dokter dapat tahun 2024, TikTok Awards 2024 dan juga Liputan 6 Awards kategori kesehatan 2024. Keren Iya. banget. Alhamdulillah ya, tapi yang jelas yang teman-teman harus tahu sebenarnya bukan saya yang hebat, tapi tim saya yang luar biasa hebat. Masya Ya kan? Allah. Karena tanpa tim yang hebat nggak ada artinya seorang Amira. Ya, nah, Keren. jadi timnya yang mendukung sukarela, nggak dibayar sama sekali, tanpa pamrih, naik turun gunung, naik turun laut. Kita sering kali harus berada dalam situasi di pulau-pulau yang kita harus terdampar berhari-hari. Suster Sisi menangis ya, ini perawatku juga nangis ya sampai ya. Keren. Sakit terharu ya, karena ingat perjuangan ya. Dengan situasi alam yang bisa dikatakan tidak selalu baik ya di Fakfak ini kalau lautnya lagi angin ya kan, tapi semuanya kita lakukan untuk masyarakat, para perempuan-perempuan di Fakfak, baik yang di pinggiran maupun bahkan sampai yang di pelosok pedalaman. Nah, jadi penghargaannya sebenarnya mungkin apresiasi yang diberikan dari Indonesia ya lewat Internet SCTV Award, lewat TikTok sebagai change maker ya, bahwa sebagai motivasi lah untuk generasi muda yang sedang berjuang di daerah, apalagi mungkin di daerah pedalaman yang lebih jauh lagi ya, untuk terus berkarya dan terus berimprovisasi dengan segala yang kita miliki dan tetap niatnya adalah untuk melayani manusia dari hati. Karena kalau kita mau melayani sampai ke hati ya kita harus memberikan jiwa raga hati kita untuk masyarakat di kita. Keren Gitu. banget. Tapi yang saya lebih bersyukur adalah saya diundang oleh Embaran Media and Embaran Bercerita ini. Ini keren banget ya, karena jujur apresiasi banget beliau, tim Embaran Media inilah media pertama di Fakfak yang mengapresiasi kami di sini. Tepuk tangan ya. Bahkan pemerintah daerah Fakfak aja nggak pernah manggil saya ketika saya sudah membawa nama Fakfak segitu tingginya loh ya. Nah, keren. Ini padahal sindiran untuk bapak-bapak di atas. Ya, ini Indonesia yang dibawa. Bukan karena saya bukan siapa-siapa, tapi tim saya adalah orang-orang yang lahir hidup mati di Fakfak. Nah, ya kan artinya timnya yang luar biasa, tapi saya salut dengan media Embarana Bercerita ini. Semoga semakin sukses ya, semakin jaya karena memang kita harus menghargai hal-hal kecil untuk bisa menjadi besar. Nah, ingat ya, kalau nggak ada hal kecil nggak akan pernah terjadi perubahan besar. Betul sekali, betul. Keren. Semoga dengan ini Bapak pemerintah, terutama Bapak yang ada di atas lebih memperhatikan terutama tenaga kesehatan di Kabupaten Fakfak. Nah, itu penting. Penting sekali. Bukan masalah materi atau apapun itu nggak penting ya, sebetulnya itu bukan hal yang prioritas. Semua pasti butuh yang namanya finansial dan lain-lain, tapi ada apresiasi kecil yang dibutuhkan supaya yaitu tenaga kesehatan juga punya energi yang lebih, motivasi yang lebih untuk terus berkarya. Ya. Sebenarnya orang-orang itu tidak perlu disupport pakai uang, mereka tuh butuh apresiasi aja tuh bisa bangga banget. Benar. Bangga banget. Nyaman yang penting ya. Nyaman, yang penting ya nyaman. Kan? Nah, betul kan? Benar. Oke, Bu Dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Ibu Dokter terkait masyarakat yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mereka sebut sebagai adat daerah setempat? Yang pertama, penggunaan air panas pada luka bekas lahiran atau pasca operasi dengan dalih katanya lebih gampang menyembuhkan. Katanya. Mantap, pertanyaannya keren karena pas banget saya baru dapat pasien kemarin. Seminggu pasca operasi,
dibanjur air panas karena menurut adat setempat itu untuk memperbaiki atau mempermudah penyembuhan luka. Hasilnya datang dengan nanah, terbuka luka operasinya ya. Dan itu adalah suatu hal yang salah atau mitos. Jadi kita juga sebagai seorang perempuan harus punya ilmu, ya kan? Harus punya kecerdasan. Tujuannya apa? Untuk bisa memperbaiki adat-adat atau kebiasaan yang salah. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan adat-adat yang sudah ada ratusan tahun ya, karena itu kan sesuatu hal yang dulunya mungkin pernah dilakukan. Tapi kan namanya ilmu kedokteran ini akan terus ada, akan terus maju dan terus berkembang seiring jalannya waktu. Jadi kita harus mengeliminasi tuh segala sesuatu yang keliru ya kan? Dan memperbaiki dengan cara yang benar. Caranya gimana? Perempuannya ini waktu pas hamil harus berilmu dulu. Makanya perempuan harus punya ilmu yang baik dalam segala hal ilmunya, baik dalam ilmu pendidikan formal, ilmu pendidikan seks sejak dini, ilmu agama juga harus setara. Caranya gimana? Nggak semuanya didapatkan dari bangku sekolah. Iya, betul. Bisa ditambah dengan pergaulan yang luas ya. Terus kemudian juga bisa dengan membaca buku, membaca internet yang positif ya. Intinya jangan pernah berhenti belajar. Nggak ada ceritanya berhenti belajar, bahkan sampai orang yang sudah sangat tua pun selalu ada harapan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ilmu itu selalu datang dari segala sisi ya. Asal bagaimana cara kita memandang hal tersebut, positif atau negatif. Oke. Selanjutnya tentang ramuan-ramuan. Biasa kan Mama Fok ini paling sering tuh kalau habis melahirkan itu rebus daun-daun, dong bilang baru minum. Itu maksudnya tanggapan Ibu dokter sebagai tenaga medis itu bagaimana? Sebetulnya secara jujur kalau di bidang kedokteran sih memang nggak ada ya yang ilmu jamu-jamuan atau daun-daunan ya. Tapi kalau jamu-jamu itu memang diproduksi sendiri, artinya dibikin sendiri ya, kunyit, jahe dan lain-lain itu kan hal yang sehat, nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau dicampur dengan sesuatu hal yang kita belum tahu komposisinya apa ya, sebaiknya jangan. Tapi kalau bener-bener natural, dibikin sendiri, tumbuh-tumbuhan aja, boleh-boleh aja. Ya kadang-kadang yang kurang tepat kalau membeli obat-obatan yang katanya bisa mempercepat penyembuhan luka, seperti misalkan obat-obat Cina misalnya ya, atau obat-obatan yang kapsul-kapsul kita nggak tahu komposisinya apa. Tapi kalau hanya sebatas tumbuh-tumbuhan yang alami, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, bagaimana tanggapan Ibu dokter tentang pemakaian KB? Karena kan kebanyakan masyarakat, terutama di kita saudara-saudara daerah perkampungan ini kan punya pemikiran itu banyak anak, banyak rezeki. Kadang juga terkendala di biaya. Bagaimana tanggapan Ibu dokter soal itu? Sebenarnya tujuannya kontrasepsi atau KB ya, keluarga berencana ya. Nah, itu tujuannya adalah menjaga kualitas, bukan kuantitas lagi ya. Jadi yang dibutuhkan tuh sebenarnya bagaimana ketika kita punya anak kualitasnya baik dalam segala hal ya. Bukan semakin banyak anak otomatis semakin banyak rezeki, itu betul, tapi pada prinsipnya jangan sampai banyak anak akhirnya kualitasnya tidak dipikirkan ya kan. Akhirnya bukan cuma rezeki yang hilang tapi segalanya kan? Iya betul. Gitu. Jadi yang paling penting tuh kita yang paling tahu kemampuan kita ya kan, untuk punya anak kan paling ibu dan ayah kan yang mau punya anak dua-duanya. Kemampuannya seperti apa? Kemampuan itu kan nggak hanya soal finansial, nggak hanya soal saya bisa biayain anak saya sampai sekolah sampai nikah, nggak hanya itu, tapi ada yang lebih penting yaitu pendidikan dasarnya. Bisa nggak mendidik agama yang baik, bisa nggak mendidik seks yang baik, baru pendidikan sekolah. Nah ketika itu berjalan bersama antara intellectual question, emotional question, spiritual question, ya itu akan jadi anak yang sempurna. Walaupun nggak ada manusia yang sempurna, tapi kan sempurna secara intelektual, ya kan? Karena pendidikan agamanya dapat, formalnya juga dapat di sekolah. Nah itu kan nggak mudah, makanya aku bilang kembali lagi kepada orang tua, mampu nggak sih? Karena kan sebagai umat muslim ya, bahwa kita tahu bahwa seorang anak itu adalah amanah yang harus dijaga sampai mati. Ketika nantinya orang tua itu meninggal, tentunya akan ditanya bagaimana pertanggungjawaban sama anaknya. Anak pun nanti ketika meninggal akan ditanya bagaimana perlakuan orang tuamu, didikan orang tuamu terhadapmu. Itu yang penting. Jadi bukan hanya hamil melahirkan, tapi penting kontrasepsi untuk menjaga kualitas. Apalagi kan zaman sekarang kita tahu sendiri Kabupaten Fok ini kondisi ekonominya bagaimana. Betul sekali. Benar. Jadi harus diatur. Memang nggak, kalau mau punya anak berapa? 3, 4 oke. Tapi kalau udah di atas 4, kalau udah cukup ya udahlah. Karena kan dikatakan kehamilan resiko tinggi itu kalau anak lebih dari 4. Terus apalagi yang umurnya tuh baru 1 tahun sudah ada lagi. Betul. Jadi akhirnya dia keteter mau urus yang mana? Bener banget. Itu masuk namanya 4 terlalu yang menyebabkan kematian ibu dan bayi tinggi. Terlalu muda hamil di bawah 20 tahun, terlalu tua hamil di atas 35 tahun, terlalu banyak anak lebih dari 4 anak, terlalu dekat jarak anak. Jaraknya hanya 2 tahun ke bawah sama anak berikutnya. Harus jadi warning ya untuk masyarakat terutama perempuan. Oke, pertanyaan selanjutnya, tanggapan Ibu dokter soal perkawinan dini, bukan pernikahan ya, karena kalau pernikahan kan sah ya. Perkawinan dini, terutama di daerah-daerah pelosok ini kan masih mempercayai, kok lebih mending terus lanjut sekolah, kok nikah saja. Pertama yang jelas kalau pernikahan atau perkawinan dini itu kan
kalau di bawah 20 tahun ya, karena kan standarnya memang secara BKKBN, secara Kemenkes, secara WHO dikatakan seorang perempuan itu siap untuk menerima kehamilan di umur 21 tahun. Dan laki-laki spermanya cukup baik tuh untuk menghamili perempuan di 25 tahun. 25 tahun. Iya, jadi itu secara ilmunya. Tapi kalau pernikahan di bawah 20 tahun tentu akan lebih banyak ruginya. Ruginya nggak hanya secara sosial untuk perempuannya, pasti pendidikan terganggu, Iya, ya kan? betul sekali. Apalagi kalau kehamilannya di luar nikah, itu akan menimbulkan depresi sendiri, Depresi, trauma, belum lagi penyakit-penyakit menular seksual banyak. Belum lagi ketika hamil rahim belum cukup subur bisa terjadi riwayat keguguran terus, ya kan? Akan resiko keguguran berulang. Terus kemudian juga akan resiko lahir prematur atau berat bayi lahir rendah. Belum lagi perdarahan nanti waktu persalinan, perdarahan pasca salin, ya. Ditambah lagi biasanya kalau anak di bawah umur yang kehamilannya disembunyikan, ya. Belum harusnya hamil karena udah terlanjur kecelakaan hamil, nggak akan memeriksakan kehamilan, nggak melakukan upaya untuk pemeriksaan darah dan lain-lain. Akhirnya anemia dalam kehamilan, oksigen bayi kurang dari ibu ke bayinya, akhirnya ibunya juga kurang gizi, bayinya kurang gizi, akhirnya bayinya resiko kematiannya juga besar. Kasihan. Iya, jadi otomatis kalau sesuai ilmunya memang nggak disarankan kehamilan di bawah 20 tahun. Warning ya buat teman-teman. Ini semua nih, ini selain jawaban dan tanggapan dari Dokter Amira, ini juga salah satu saran ya dari dokter ya untuk anak-anak muda, terutama perempuan. Iya. Oke, saya lihat kan Ibu Dokter ini aktif sekali di media sosial. Saya juga biasa ikuti video-videonya, itu paling sering sekali mengeluh soal pasien-pasien yang datang. Dengan berbagai kelakuan sudah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Dokter Amira, bagaimana langkah pencegahan dalam maraknya kasus hamil di bawah umur? Dan bagaimana langkahnya sehingga hal-hal tersebut dapat dicegah? Oke, jadi pasti yang namanya kehamilan di bawah umur itu kan anak bisa sampai melakukan tindakan yang tidak sesuai ya dengan norma-norma, kan artinya kalau hamil di bawah umur di luar nikah apalagi ya. Harusnya kan anak yang di bawah umur tuh fokusnya adalah pendidikan. Pendidikan, betul. Orang tua berjuang keras, sampai ada pasien-pasienku yang orang tuanya di kampung sudah memperjuangkan segalanya untuk anaknya ditaruh di kota, taunya anaknya nggak sekolah, malah pacaran-pacaran, akhirnya hamil. Nggak cuma hamil aja, ditambah berbagai penyakit menular seksual, ya kan? Penyakit menular seksual nggak cuma berdampak pada si anak itu, tapi juga bisa ke bayinya. Terus kemudian ditinggal sama laki-lakinya, yang dikorbankan hanya ibunya yang menangis-menangis, yang menanti anak ini saat dalam kondisi persalinan. Dimana kita tahu bahwa persalinan yang di usia yang cukup normal aja, yang cukup baik aja beresiko kematian, apalagi yang di bawah umur, yang belum siap untuk hamil, dan yang ada hanya ibunya, hanya orang tuanya, laki-lakinya nggak ada. Jelas itu tuh bisa jadi satu hal yang harus diingat sama seluruh anak-anak di Fak-Fak dan sekitarnya, bahwa kalau melakukan kesenangan sesaat itu hati-hati, jangan sampai nanti akan membawa kesesatan, ya kan? Kesesatan yang nggak berujung. Apa nggak berujungnya? Pasti penyesalan itu akan terus ada. Ketika kita sudah punya anak, kita masih umurnya belum cukup, kita nggak punya ilmu pengetahuan yang cukup. Sementara yang bisa membuat seorang anak itu cerdas adalah seorang ibu. Seorang ibu ya, guru pertama anak. Madrasah utama ya. Madrasah utama. Nah, jadi bagaimana ceritanya kalau ibunya tidak berilmu, ya, ilmu segalanya, ya, terus kadang-kadang juga akalnya tidak seimbang ya. Nah, mau mendidik seorang anak bayi. Nah, nanti bagaimana anaknya ke depannya? Makanya banyak terjadi kasus-kasus stunting misalnya ya karena itulah. Ibunya nggak paham dan hamilnya belum di waktu yang tepat. Nah, jadi hati-hati, ini peran orang tua besar di sini. Karena kalau kita bicara masalah anak, pernikahan di bawah umur, bagaimana orang tua mendidik anak? Kapan sih mulai mendidik anak? Sedini mungkin lah. Sejak anak umur 2-3 tahun sudah dididik. Dari mana? Dari rumah. Anak itu melihat bagaimana perilaku ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya melakukan upaya pendidikan sejak di rumah, menjaga keharmonisan, menjaga aurat ya, dengan cara anak yang masih kecil tidak dibiarkan untuk hujan-hujanan dengan tanpa busana. Anak laki-laki di rumah nggak boleh melihat badan adiknya perempuan. Begitupun sebaliknya. Pasti ketika itu dilakukan mulai di rumah, anak itu akan tumbuh di luar untuk menghargai orang lain dan menghargai lawan jenisnya. Dari rumah semuanya. Jadi jangan nyalahin anak. Introspeksi dulu orang tua. Bagaimana pendidikannya. Baru anaknya nanti akan terlihat. Hal-hal sepele itu yang harus diperhatikan ya. Karena membawa dampak yang besar untuk anak-anak. Bener. Saya suka geram nih kalau orang itu bilang perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, itu suka geram. Kamu salah. Iya. Saya selalu bilang kalau satu orang laki-laki meninggal, yang sakit hati, yang menangis hanya satu keluarga. Tapi kalau satu orang perempuan meninggal, hancurlah bangsa ini. Karena tanpa perempuan, dunia pasti mati. Perempuan itu kan sumber kehidupan dunia. Iya, betul. Oke, kita udah masuk ke penghujung ini. Sedih dong. Iya. Selama mengabdi di Fak-Fak pasti ada dong tantangan-tantangan yang Ibu Dokter hadapi. Salah satunya tantangannya ya pasti perjuangan kita ya. Akan seperti itu ya. Perjuangan dari
ujung Fakfak sampai ujung Fakfak ya, sampai Werfra kita udah datengin ya. Kampung Werfra itu kan kampung paling ujungnya kota Fakfak kota ya. Fakfak ya, betul. Ya kalau perjalanan perahu kita bisa lebih dari 3-4 jam ke sana ya. Nah, itu tantangan yang paling seru karena kalau ke sana pasti kita akan melewati ombak. Kadang-kadang segala ayat suci udah kita bacakan ya. Untuk menerjang ombak. Kadang kita juga harus terdampar di Pulau Gar beberapa kali karena hujan deras, angin kencang ya. Tapi selalu kita ingat bahwa ada ibu-ibu di sana puluhan yang menunggu kita. Yang kalau kita nggak jemput mereka nggak akan datang. Mereka perlu biaya besar loh sampai ke Fakfak. Perlu minyak paling nggak untuk sampai Fakfak bisa 1 jutaan. Mahal minyaknya. Udah bisa berapa? Bisa lebih dari 30 liter untuk sampai ke Fakfak dengan perahu. Nggak semuanya orang mampu. Nah, kalau kita datang ke sana, kita urus gratis, mereka semua bahagia. Kita juga bahagia karena kita menekan angka kematian ibu dan bayi. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan tuh ke sana bukan itu untuk kebutuhan kita. Kalau kita mau pelayanan kita di rumah sakit atau di Fakfak ini lancar, aman, nyaman, nggak ada kematian, ya kita yang harus lebih menyadari bahwa banyak pasien-pasien yang sulit untuk sampai sini, yang kita yang jemput mereka. Dengan perhatian itu mereka akan sadar bahwa kita datang ke sana bukan sebagai orang asing, tapi sebagai orang keluarga. Karena kita kalau datang ke sana tuh biasanya tidak langsung datang, kita langsung periksa. Kita nginep dulu sama mereka. Tidur di sana, makan di sana sama mereka, makan bersama. Baru kita mulai memberikan edukasi supaya mereka percaya sama kita. Karena kalau kita datang langsung ketok rumah, langsung periksa, mereka nggak yakin sama kita. Tapi kalau kita sudah menjadi bagian dari keluarganya, apapun yang kita bilang pasti mereka ikutin. Jadi kita harus melakukannya dari hati untuk sampai ke hati. Ya, saya sering lihat postingan-postingan Dokter Amira tuh akrab sekali dengan mama-mama kampung sampai berpelukan, peluk-peluk keluarga, gitu. Keren. Oke, Bu Dokter, yang terakhir harapan Ibu Dokter terutama untuk perempuan-perempuan di Kabupaten Fakfak yang masih muda, yang masih sekolah, saya juga. Kalau untuk yang masih sekolah, masih di bawah umur, pesan saya singkat aja, jaga hati, jaga diri, dan jaga reproduksi. Karena apa yang kamu lakukan hari ini pasti akan menentukan masa depanmu nanti. Semangat, sekolah dulu yang pintar, nurut sama orang tua. Jadi anak yang soleh dan solehah, insya Allah segala kebaikan akan menyertaimu. Karena ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Gitu. Oke, tak terasa kita udah bincang-bincang cukup, ya lumayan lah. Ibu Dokter udah berbagi banyak sekali saran-saran dan pengalaman juga untuk teman-teman Embaran Bacarita. Dan juga kami, saya juga, terutama saya perempuan. Terima kasih banyak Bu Dokter sudah bersedia hadir, bisa silaturahmi lagi dan tetap menjadi media yang luar biasa dan merangkul semua kalangan ya. Amin. Semoga dari sini juga Ibu Dokter bisa diundang di berbagai media lain di Kabupaten Fakfak. Dapat apresiasi khususnya dari bapak-bapak yang ada di Kabupaten Fakfak. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter. Sampai jumpa kembali teman-teman. Terima kasih sudah menonton Embaran Bacarita. Nantikan podcast-podcast selanjutnya Embaran Bacarita, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Amin. Dadah, love you.